Assalamualaikum. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Pak Patria, Ibu. Ibu langsung absen ya. Cici Kirani, Hadir, Ibu. Anita Triana, Hadir, Ibu. Reski Ramadhani, Hadir, Bu. Titi Ramsi, Hadir, Bu. Nur Fadlia. Sakit, Bu. Ada surat sakitnya? Ada, Ibu. Silakan dibaca. Ayu Reski yang melihat. Izin. Oke. Kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang akan kita pelajari hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang materi hari ini yang akan dipelajari adalah tentang artikel ilmiah. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar artikel ilmiah juga. Ada yang bisa artikel ilmiah? Tidak ada? Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Jadi, artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, hingga kritik terhadap suatu persoalan yang tengah berkembang di masyarakat dan biasanya ditulis menggunakan bahasa ilmiah populer. Nah, artinya, artikel adalah tulisan yang berisi pendapat mengenai fakta, fenomena, data, hingga kejadian tertentu yang ditulis menggunakan bahasa ilmiah namun tetap ringkas dan ringan untuk dibaca di surat kabar, majalah, hingga majalah media online. Jadi di sini sudah pernah kan membaca surat kabar? Sudah. Ya. Jadi disitulah seperti itulah yang terdapat di artikel. Itulah contoh dari artikel. Dalam perkembangannya terdapat dua jenis artikel yang populer, yakni artikel opini dan artikel fakta atau campuran dari keduanya. Nah, pada dasarnya artikel merupakan genre teks eksposisi dan seperti eksposisi yang lainnya. Suatu argumen yang terjadi menjadi dua jenis, yakni fakta dan opini. Untuk itu sangatlah penting untuk menyadari perbedaan antara keduanya. Nah, terkadang sangatlah mudah bagi seseorang terjerumus oleh opini yang sebetulnya tidak terbukti. Sementara itu, berbagai fakta yang disajikan justru tidak digubris dan ditelaah karena sudah terlanjur menyetujui opininya, yang kebetulan sama dengan pendapat pribadi pembacanya. Nah, perbedaan fakta dan opini. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi dan telah dibuktikan oleh data yang konkret dan mencukupi. Ini merupakan pendapat, pemikiran, atau pendirian seseorang terhadap suatu hal. Biasanya opini digunakan untuk menjawab bagaimana dan mengapa. Tentunya opini bersifat sangat subjektif dan bukan berdasarkan fakta. Namun beberapa opini juga biasa diperkuat oleh data atau fakta yang memang tersedia bukti konkretnya. 3 struktur artikel. Yang pertama adalah tesis, yang kedua rangkaian argumen, dan yang terakhir penegasan ulang. Selanjutnya adalah unsur kebahasan artikel. Unsur kebahasan yang terdapat dalam artikel dan karya ilmiah memiliki persamaan karena penyajian isinya berdasarkan fakta yang dibeberkan melalui opini, bukan fiksi atau imajinasi. Nah, berikut adalah unsur kebahasan artikel. Yang pertama adalah adverbial. Adverbial merupakan satuan bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar artikel dapat lebih meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang dipertegas dengan penggunaan kata keterangan atau adverbial frekuentatif seperti selalu, sering, kadang-kadang, biasanya, sebagian besar, dan jarang. Yang kedua
Yang kedua, konjungsi. Konjungsi atau kata sambung adalah atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yaitu kata dengan kata atau frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Dan yang terakhir, kosakata. Kosakata yang dimaksud adalah pembendarahan kata. Agar teks artikel mampu menarik perhatian pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Setelah Ibu jelaskan tadi, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya Ibu, tadi disebutkan mengenai 3 struktur artikel. Nah, pertanyaan saya Ibu, bisakah dijelaskan mengenai 3 struktur artikel tersebut? Sekian Ibu. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Ibu langsung jawab saja. Yang pertama adalah tadi tesis. Nah, tesis merupakan pendapat dan opini umum yang meliputi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas dalam artikel. Nah, yang kedua, rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat, opini, atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang telah dikemukakan. Dan yang terakhir, penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai teks dan fakta yang telah disampaikan. Nah, sampai di sini sudah paham Cici? Paham Ibu. Oke. Nah, selanjutnya adalah Ibu ingin membentuk kelompok diskusi. Nah, dalam diskusi ini kalian harus mengidentifikasi salah satu artikel dan yaitu mencari tentang fakta, opininya, dan juga mengidentifikasi unsur kebahasan apa saja yang ada di dalam artikel tersebut. Nah, sampai di sini paham? Paham Bu. Sudah Ibu. Mana Ibu? Setelah itu Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugasnya adalah meresume poin-poin yang Ibu sebutkan tadi dalam unsur kebahasaan teks artikel. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, silakan ketua kelas pimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.